Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dan telah menjadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembaharuan atau Reformasi Hukum Islam Indonesia. Materi pertama, makna pembaharuan atau reformasi hukum Islam Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rais TJ. Materi kedua, konsep reformasi hukum Islam Indonesia yang akan dijelaskan oleh Miguel M. Al-Parisi atau saya sendiri. Materi ketiga, pemikiran tokoh pembaharuan atau reformasi hukum Islam Indonesia yang akan dijelaskan oleh Imam Muhtar Hasani. Dan terakhir, bentuk-bentuk pembaharuan atau reformasi hukum Islam Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fikar Askar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Makna Hukum Islam di Indonesia. Al-Tashri', Al-Fiqh, dan Al-Qanun. Setidaknya dari ketiga istilah ini diambil makna hukum Islam di Indonesia. Hal ini bukan berarti ketiga istilah yang telah disebut awal bermakna satu. Bahkan terkadang didapatkan analisis ahli hukum Islam yang memberikan arti ketiga istilah tersebut dengan natijah dan esensi yang mempunyai perbedaan makna yang signifikan, bukan hanya pada tataran semantik belaka namun juga pada sisi hierarki maknanya. Berikut kami paparkan hasil dari analisis para tokoh intelektual Islam di negara ini terhadap ketiga istilah tersebut. Menurut pakai ilmu hukum Islam menyebutkan, makna hukum Islam di Indonesia telah sesuai dengan syariat Islam tanpa memperdebatkan istilah, tetapi lebih cenderung ke substansi maknanya. Dalam perspektif historis dan sosiologis hukum Islam di Indonesia, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, jelaslah bahwa hukum Islam di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah Muslim di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai mass media dan perantara lainnya untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nudiyin mempunyai Al-Ahkamul Fuqaha dan kaum Muhadiyin mempunyai himpunan putusan tarjih dan lain sebagainya. Perjalanan hukum Islam di Indonesia dalam prakteknya penerapan hukum Islam di negeri ini telah melalui berbagai proses yang terkadang terkesan sulit untuk diterapkan. Sebelum beranjak pada pembahasan yang reformasi hukum Islam di Indonesia, sedikit akan kami singgung perjalanan hukum Islam di negara Indonesia pada masa pra-penjajahan Belanda sampai pada era reformasi dengan harapan setidaknya apa yang akan penulis paparkan di sini dapat memberikan gambaran tentang perjalanan hukum Islam sejak awal kedatangan agama ini ke bumi Indonesia hingga era reformasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Bustahanul Arifin, Munawwir Syadzali, Amir Syarifuddin, mereka sependapat bahwa perubahan hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dan perlunya reformasi fikih dengan cara mengkaji ulang teks-teks fikih klasik serta menyesuaikannya dengan kondisi masa kini dengan bernuansa Indonesia. Menurut Imam Syawqani, masalah pembaruan hukum Islam dapat pengertian reformasi atau modifikasi hukum Islam.
agar senantiasa soleh fi kulli zaman wa makan, fi kulli zaman wa makan. Didasarkan pada dua aspek, yaitu pertama aspek ideologis atau aspek eksternal, kedua aspek substansial atau aspek internal. Aspek ideologis berkaitan dengan masalah reaktualisasi dan penegasan kembali identitas umat Islam di pentas dunia internasional pasca kolonialisme melalui penerapan kembali syariat Islam. Sebagai salah satunya authentic role dalam private affair dan public affair umat Islam modern. Sedangkan aspek substansial atau internal, aspek berkaitan dengan materi hukum Islam yang akan diterapkan tersebut. Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya. Sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam menyelesaikan masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Yang kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya. Dan yang ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Yang keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep reformasi hukum Islam di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan di atas, pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari buah pemikiran para ulama, cendekiawan dan sarjana hukum Islam yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan dan keseimbangan hidup masyarakat dalam segala aspek. Fazlur Rahman adalah salah satu sosok pembaruan pemikiran Islam abad ke-21 yang cukup berpengaruh di dunia ini, termasuk di Indonesia. Tidak heran bila hampir semua karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Pemikirannya dalam bidang pembaruan hukum Islam banyak ditulis ketika ia berada di Chicago University, Amerika Serikat. Di antara pemikirannya yang dapat ditemui dalam karya ilmiah yang ditulisnya yang berjudul Islamic Methodology in History, Islam and Modernity, atau Transformation of an Intellectual Tradition, atau Majestem of the Quran, atau Toward Reformation the Methodology of Islamic Law. Selain itu, ada beberapa buku dalam bidang hukum dan perundang-undangan yang ditulisnya dalam buku yang berjudul Implementation of Islamic Concept of State in the Pakistan, tentang kesaksian wanita dan hukum waris yang ditulisnya dalam buku Majestem of the Quran. Masalah-masalah yang berkenaan dengan ekonomi dan bunga, bank, riba ditulisnya dalam buku riba. Di Indonesia, Asbi As-Sadiqi adalah orang yang pertama mengeluarkan gagasan agar fikih yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia. Asbi As-Sadiqi mengatakan bahawa dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode talfik dan secara selektif memilih pendapat mana yang cocok dengan kondisi negara Indonesia. Di samping itu, diperlukan metode komparasi, yakni metode membandingkan satu pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau yang pernah ada, dan memilih yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran serta didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Dari kedua tokoh Islam di atas mendapat perhatian positif kepada generasi pembaruan hukum Islam lainnya dalam memberikan kontribusi untuk perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Hazairin,
Sayyidi Talib, Mufti Ali, Ibrahim Hussein, Syahnar, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan hukum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini untuk menjawab segala aspek permasalahan hukum yang timbul, maka terhadap kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menyelesaikan perkara perdata Islam yang mana belum termuat dalam pengaturan fikih maupun peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Maka hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Hal itu berdasarkan pada pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang mana menurut Abdul Manan, putusan pengadilan agama sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama putusan yang didasarkan kepada ijtihad hakim. Jika para hakim tidak menemukan dalil dalam kitab-kitab fikih terhadap suatu kasus yang sedang diperiksanya, biasanya para hakim mengambil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ditemukan juga, maka barulah para hakim melakukan ijtihad untuk menentukan suatu hukum. Contohnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1751 garing P garing 1989 tanggal 20 April tahun 1989 tentang perkawinan melalui telepon yang merupakan persoalan baru dalam fikih Islam yang timbul akibat kemajuan teknologi dan pengetahuan. Hasil ijtihad para mujtahid di kalangan ulama cendekiawan Islam baik perorangan maupun dalam organisasi telah banyak melahirkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan di atas. Bagaimanapun juga masih diperlukan kontribusi pemikiran lebih lanjut agar eksistensi hukum Islam di Indonesia mampu menjawab segala tantangan hidup masyarakat modern yang akan datang. Sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikraska. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh pembaruan hukum Islam di Indonesia. Secara umum, memperlakukan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Senantiasa menawarkan solusi bagi umat manusia, di antaranya dengan mengakomodir problematika yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Di sisi lain, muncul banyak persoalan baru menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun kitab-kitab dalam pemikiran fikih klasik ahli hukum menyangkut kondisi ini sebagai kehampaan hukum. Mereka juga berpendapat untuk segera diadakan pembaharuan. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup pada masa ini. Masyarakat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan settingan sosial dan geografisnya pada zaman yang sekarang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidak seorang pun yang berkompeten merubahnya. Dengan faham ini pula, seorang tidak diperbolehkan mengikuti pendapat mazhab lain. Bahkan cenderung yang terjadi adalah mereka yang sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa pemikiran tokoh yang berperan penting dalam reformasi atau pembaruan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Hasbi Asyidiki. Hasbi Asyidiki ini merupakan seorang pemikir kenamaan Indonesia yang menekuni berbagai disiplin ilmu keislaman, khusus dalam bidang hukum. Beliau berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultur dan religi masyarakat Indonesia.
Dan yang kedua ada Hazairin, Mazhab Nasional Indonesia. Hazairin adalah mantan guru besar hukum Islam dan hukum adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Seperti diketahui, di antara sumbangsi beliau dalam pemikiran hukum Islam adalah upaya mengintroduksi teori resepsi exit. Hazairin merupakan penggagas pembentukan mazhab nasional, mazhab yang sesuai dengan perbedaan bangsa Indonesia dan kebutuhan zaman. Menurut beliau, hanya dengan menghilangkan taklid dan menggantinya dengan kebebasan berijtihad, kita dapat dengan sempurna mempertautkan hukum adat dengan kehendak ilahi. Pemikiran beliau dalam hukum Islam antara lain adalah mengenai asas bilateral dalam hukum kewarisan. Menurut beliau, sistem kekeluargaan, perkawinan dan kewarisan dalam Al-Quran adalah bilateral. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imam Mukhtar Sani. Saya mahasiswa Minsuska Riau, jurusan Hukum Keluarga Ahwalus Syakhsiyah, semester 3. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami, yang mana saya sendiri adalah anggota dari kelompok 6 yang bertugas untuk mempresentasikan makalah kami pada minggu ini. Baiklah, pada poin makalah kami yang berjudul Pembaharuan atau Reformasi Hukum Islam Indonesia. Nah, dan di dalam judul ini terdapat beberapa subjudul, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya atau sebelum saya sekarang ini. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bentuk reformasi atau bentuk pembaruan hukum Islam Indonesia. Nah, baiklah. Dalam konteks hukum Indonesia, munculnya pemikiran hukum Islam seperti lebih banyak didominasi oleh warna alian yang anti perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial, yang meliputi esensi materi hukumnya. Ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat dan sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretatif ketimbang syarah normatif, serta minimnya socio-religious respon terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam. Nah, munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Indonesiasi, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia seperti Hazairin, Hasbi Asyidiki, Hasan dan Munawir Sazali tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat Muslim secara umum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya atau setelah saya ini, ide-ide mereka seakan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning. Nah, baru sejak dikenalkannya urgensi pluralisme pemikiran hukum lewat kompilasi hukum Islam yang disahkan dengan Inpres tahun 1991, gagasan yang terpendam lama itu mendapat angin segar untuk bangkit kembali. Setidaknya respon positif masyarakat bisa dibaca dari animo dan antusiasme mereka terhadap kajian sosiologi hukum dan terbitnya buku fikih sosialnya ahli Yafi. Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa. Pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD sampai ke tingkat peraturan desa. Dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain, dalam agenda reformasi hukum itu tercakup pengertian reformasi kelembagaan atau sering kita dengar institutional reform. Selanjutnya ada reformasi perundang-undangan atau instrumental reform dan reformasi budaya hukum, cultural reform. Nah, sekianlah dari beberapa bentuk-bentuk perubahan atau reformasi, pembaharuan atau reformasi hukum Islam Indonesia. Untuk pengertian lebih jelas dan pengetahuan yang lebih lanjut dapat kita lihat secara bersama-sama dalam makalah kelompok kami yang telah kami sajikan di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.